Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 29 hari lamanya kita menahan makan dan minum. Kita tahan menunggu azan maghrib berkumandang. Laparmu ada batasnya, kering kerongkonganmu ada batasnya. Tapi nun di sana, tetangga, sahabat, kerabat dekatmu yang susah, miskin, melarat, mereka lapar tanpa batas. Hari ini mereka lapar, besok mereka lapar. Ukhnuhum lihadzal yaum. Jangan sampai mereka mengemis dan meminta-minta. Dosa terbesarmu adalah ketika membiarkan mereka mengemis dan meminta-minta. Yang semestinya mereka memakai pakaian baju baru, tapi justru mereka mengemis dan meminta-minta. Karena tidak ada lagi hati yang lembut memberikan kebaikan kepada mereka. Oleh sebab itu jamaah salat Idul Fitri, Nabi setelah salat Idul Fitri membawa sahabat membentangkan sorban. Kemudian seketika itu Nabi berkata, tasaddaqna, bersedekahlah wahai jamaah. Maka jamaah mengeluarkan emasnya, mengeluarkan antingnya, mengeluarkan gelangnya, mengeluarkan cincinnya. Karena mereka sadar itu semua akan kita tinggalkan. Yang akan kita bawa mati menghadap Allah adalah harta yang sudah disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma akalta fa'ablaita, yang kau makan busuk. Wa ma labista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Wa ma tasaddaqta fa'abdaita,
yang kau sedekahkan itulah yang akan kau bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma la yanfa'u malun, hari itu tak ada lagi guna harta, wala banun, tak ada lagi guna anak. Hari ini kau banggakan hartamu, kebun sawitmu, kebun karetmu, pangkat jabatan kekuasaanmu, itu semua sampai masanya akan tinggal kenangan saja. Wala banun, hari itu tak ada lagi guna anak. Hari ini kau banggakan anakmu yang S1, yang S2, yang sudah S3, kau banggakan mereka sebagai buah hati, belayan jiwa. Tapi sampai masanya mereka akan lari meninggalkan kita. Yauma yafirrul mar'u min akhi, hari di mana saudara kandung akan lari dari saudaranya. Wa ummihi, ibu akan lari. Wa abi, ayah juga akan lari. Wa sahibatihi, istri suami melarikan diri, tak lagi bisa bersama, tak lagi bisa bersama. Wa bani, anak-anak yang dulu kita besarkan dengan tetes peluh keringat, mereka pun akan meninggalkan kita. Karena mereka likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih, mereka sibuk dengan urusan masing-masing. Orang tua tak lagi sibuk dengan anaknya, suami tak lagi ingat, tak lagi sibuk dengan istrinya. Mereka sibuk dengan urusan masing-masing. Apa yang diurus di hadapan Allah? Apa yang diurus di hadapan Allah? Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuada, hati, pikiran. Sekecil apa pendengaran itu? Sekecil apa tatapan mata? Sekecil apa bisikan hati dan pikiran? Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua itu akan disoal, akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, sekecil apa kejelekan, kejahatan akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna alaikum lahafizin, bersamamu ada malaikat kiraman, mulia, katibin, mencatat, ya'lamuna ma taf'alun. Mereka tahu apa yang kau perbuat, mereka tahu apa yang kau lakukan. Oleh sebab itu, saudaraku, tasaddaqna, bersedekahlah, likullim ri'im tahta dhillis sadaqatihi, karena setiap orang nanti akan bernaung di bawah sedekahnya. Hari ini kalau ada orang yang khawatir dengan bersedekah harta akan habis, hari ini kalau orang tidak percaya dengan bersedekah harta akan berkurang, bertawakallah kepada Allah. Allah akan ganti hartamu itu, wahai saudaraku. Allah akan jamin hidupmu. Allah tidak akan pernah menyengsarakan seseorang yang bantu orang yang miskin, yang membantu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Kalau orang itu punya ilmu ditanya satu, saudaraku. Kalau orang itu punya pangkat jabatan ditanya satu, saudaraku. Tetapi kalau orang itu punya harta ditanya dua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dari mana harta itu kau dapat, dan dari mana dan kemana harta itu kau belanjakan. Itulah mengapa orang yang sudah mati, andai dia ditanya, dikasih kesempatan untuk hidup lagi, kalau aku kasih kesempatan engkau hidup lagi ke dunia, kata Allah, apa yang akan kau lakukan? Mereka berkata, laula akhartani ila ajalin qarib,
Ya Allah, berikan aku masa sebentar saja ya Allah. Berikan aku masa sedetik saja ya Allah. Bukan masa 1 tahun, bukan masa 5 tahun, bukan masa 10 tahun. Apa yang akan kau lakukan? Fa'as-saddaqo, aku ingin bersedekah. Ternyata kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, orang yang menginfakkan hartanya suka bersedekah itu dalam kitab Ar-Ruh, Allah akan terangi alam barzahnya, Allah akan terangi kuburannya. Bahkan kata Nabi, orang itu dihindarkan oleh Allah dari mati su'ul khotimah, matinya pasti husnul khotimah menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang punya harta lebih, berinfaklah, berbagilah dengan saudaranya, berbagilah, karena itu akan menjadi penolong kita nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Man at'ama akhahul muslima syahwatahu haramahu Allah ta'ala 'alan nar. Barang siapa orang yang ngasih makan makanan yang hobi, makanan yang dia sukai, makanan yang betul dia cintai, maka orang itu kata Rasulullah akan dijauhkan jasadnya menyentuh api nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi dia sampai dekat dengan anak yatim, dekat betul dia dengan anak yatim, mudah mengelurkan tangan memberikan uang kepada anak yatim. Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima. Ringan keluar dari dompetnya uang 100.000, 1 juta di dalam dompet, 900-nya akan melayang menjadi kotoran, sementara yang 100.000 akan menjadi penolong nanti dari azab api nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang punya harta tidak mau berbagi, ingatlah pesan Allah di dalam Al-Quran surah Al-Ma'un. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Beragama tapi dianggap mendustakan agama oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau beragama dianggap mendustakan agama, lalu apa yang terjadi? Berarti sholatnya dusta, hajinya dusta, puasanya dusta, sholat tarawihnya dusta. Siapa orang ini? Kata Allah, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang tak suka dengan anak yatim, orang yang menghardik anak yatim, orang yang benci anak yatim. Padahal kata Nabi, ana wa kafilul yatim, saya seperti jari telunjuk dan jari tengah. Begitu dekat orang yang hobi memberikan kepada anak yatim dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat Bapak Ibu di depan rumah kita, lihat di belakang rumah kita, lihat di samping kiri rumah kita, lihat di samping kanan rumah kita. Apakah ada anak yatim yang kedinginan? Apakah ada anak yatim yang kelaparan? Boleh jadi itulah yang akan menghalangi kita untuk masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Orang ini tak suka memberikan pertolongan kepada orang yang miskin, tak suka mengulurkan bantuan kepada orang yang miskin. Maka kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yatsba'ul mayyita salasun. Yang datang mengiringi mayat itu tidak banyak, wahai bapak ibu. Semua datang, keluarga, andai tolan, kawan sekantor, jiran, tetangga, datang ikut mengiring kita. Tapi mereka hanya menyimpan kita di dalam keranda, lalu disimpan kita di liang lahat, kemudian dikuburkan kita. Setelah itu mereka meratap, mereka menangis sedih, keluar air matanya.
yarji'usnani, yang dua akan pulang. Anak yang kita cintai akan pulang. Istri yang kita sayang akan pulang. Mobil yang mewah, uang yang banyak, kendaraan yang mewah, itu semua hanya akan tinggal kenangan saja. Apa yang kekal yang dapat menemani kita di alam barzah itu? Wa yabqa wahidun, yang kekal hanya satu, Bapak Ibu. Yang kekal hanya satu, amal soleh